Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Monisa dengan NIM 2006135350 dari kelas Agroteknologi B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kelima botani, yaitu metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabole yang berarti perubahan. Metabolisme dapat juga diartikan sebagai pertukaran zat suatu sel atau organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Pada praktikum metabolisme ini, kita akan melakukan 6 percobaan. Yang pertama difusi, yang kedua osmosis, yang ketiga plasmolisis, yang keempat deplasmolisis, yang kelima fotosintesis, dan yang keenam transportasi pada tumbuhan. Kan 4 wadah yang telah berisi air. Sisakan 2 wadah untuk diberi pewarna dan 2 lagi nanti untuk diberikan garam. Oke, baik, yang pertama untuk pewarna. Untuk di 2 wadah pertama, teteskan beberapa tetes pewarna biru. Yang satu diaduk. Itu kita sambil menghitung waktunya sampai dia teraduk rata. Dan waktunya tuh 8 detik. Selanjutnya untuk yang tidak diaduk, kita hitung waktunya sampai dia terlarut menggunakan stopwatch. Baiklah, setelah dihitung ternyata waktunya yaitu 1 menit 12 detik. Selanjutnya untuk yang garam. Kita masukkan lagi ya. Untuk gelas yang pertama kita aduk. Gelas yang pertama kita aduk sampai garamnya teraduk rata sambil dihitung menggunakan stopwatch. Berapa lama dia teraduk atau larut garamnya itu di dalam air. Sudah larut, waktunya yaitu 20 detik. Lalu kita tunggu waktu yang tidak diaduk. Wadah yang tidak diaduk, berapa lama waktu garamnya larut. Nah, setelah dihitung ternyata waktunya itu 2 menit 2 detik untuk melarutkan garam tadi tanpa diaduk. Waktunya itu 2 menit 2 detik. Pertama-tama potong kentang di bagian atas dan bawahnya. Nah, setelah itu kita bolongi bagian atas pada kentang ini dengan diameter 1 cm menggunakan tusuk gigi. Baiklah, jika sudah bolong seperti ini, kita masukkan kentang ini ke dalam air biasa sampai setengahnya tenggelam. Nah, jika sudah masuk ke dalam airnya, kita tuangkan larutan gula yang sudah dicampur dengan pewarna ini ke dalam lubang yang ada pada kentang tadi. Jadinya seperti ini. Kita amati kentang tersebut dengan memeriksa ketinggian air yang ada pada lubang kentang ini selama 5 menit. Nanti kita akan memeriksa ketinggian air pada lubang yang ada dalam kentang ini selama 20 menit, yaitu secara bertahap. 5 menit pertama
5 menit kedua, 5 menit ketiga, lalu 5 menit keempat. Baiklah, setelah 5 menit kita ukur kedalamannya. Baiklah, kita ukur menggunakan penggaris seberapa tinggi airnya. Sekitar 1,9 cm. Baiklah, setelah 5 menit kedua kita hitung kembali kentang ini menggunakan tusuk gigi. Kita ukur kedalamannya. Lalu ukur lagi menggunakan penggaris. Ukurannya menjadi 1,8. Selanjutnya 5 menit yang ketiga kita ukur lagi. Ukurannya menjadi 1,5 cm. Dan yang terakhir 5 menit yang keempat kita ukur. Airnya menjadi 1,1 cm. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa dari yang awalnya ketinggian airnya itu 2 cm menyusut sebesar 0,9 cm, sehingga pada menit yang keempat ketinggian airnya itu hanya 1,1 cm. Plasmolisis. Kita di sini ada wadah yang sudah berisi air. Nah, ke dalam wadah ini masukkan 1 sendok garam. Lalu larutkan garam hingga dia terlarut. Garamnya sudah larut. Selanjutnya di sini ada 3 sampel bawang merah. Yang ini sampel pertama, sampel kedua, dan sampel yang ketiga. 3 sampel ini kita akan masukkan ke dalam larutan garam. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, kita tunggu selama 3 jam untuk menunggu proses plasmolisis pada bawang tersebut. Baiklah, setelah direndam selama 3 jam menggunakan larutan garam, bawang merah tadi mengalami penyusutan, yaitu pada kulitnya itu dia sedikit menyusut. Oke, baik. Kita letakkan bawang tadi ke dalam wadah lain. Dari ukuran sebelum dia dimasukkan ke dalam larutan garam tadi, ukuran bawang tersebut menyusut karena dia melakukan proses plasmolisis. Nah, setelah itu bawang tersebut kita letakkan kembali ke dalam larutan air biasa untuk melihat terjadinya proses deplasmolisis pada bawang tadi. Nah, kita taruh kepada air biasa dan tunggu lagi selama 3 jam. Nah, setelah direndam selama 3 jam menggunakan air biasa, kita dapat melihat di sini bahwa bawangnya itu mengalami pembengkakan. Ukurannya lebih membesar. Kita ambil. Nah, ini dia sampel pertama, sampel kedua, dan sampel ketiga tadi. Ukurannya mengembang daripada yang awal tadi. Yang awalnya dia mengkerut, sekarang mengembang karena mengalami proses deplasmolisis. Jika diukur menggunakan roll atau penggaris, ukurannya itu bertambah. Fotosintesis kita menggunakan daun tumbuhan. Daun yang saya gunakan itu daun pada pohon jambu. Langkahnya itu kita
bungkus salah satu daun ini menggunakan aluminium foil ataupun kertas bening. Nah, karena saya tidak mempunyai aluminium foil, jadi saya menggunakan kertas bening saja. Jadi nanti dia akan seperti ini. Nanti daun ini yang sudah terbungkus ini akan didiamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari kita biarkan, daun tumbuhan tersebut kita petik dari pohonnya. Lalu akan kita potong daun ini sesuai dengan bentuknya yang sudah dibagi 3. Yang dibagi 3 menggunakan kertas timah atau plastik. Kita potong. Setelah dipotong 3, bagian tengah yang ada plastik atau aluminium foil itu kita singkirkan plastiknya. Seperti ini. Lalu di dalam air tadi kita masukkan beberapa tetes pewarna biru. Lalu aduk hingga larutan pewarnanya ini merata. Nah, ketika sudah larut seperti ini, kita masukkan ketiga potongan daun tadi ke dalam larutan pewarna biru ini. Nah, ini nanti kita akan tunggu beberapa menit sehingga nanti hasil dari potongan-potongan daun ini tuh akan menjadi seperti ini. Baik, untuk transportasi tumbuhan, kita bertujuan untuk melihat tekanan turgor pada tumbuhan. Bahannya itu di sini ada daun alang-alang yang sudah didiamkan terlebih dahulu selama 15-30 menit sampai dia menggulung. Nah, daun alang-alang ini nanti akan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Airnya tingginya sekitar 20 cm. Oke, baik. Selanjutnya daun alang-alang yang sudah menggulung itu kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air setinggi 20 cm tadi. Nah, itu kita akan biarkan selama beberapa menit, sekitar 30 menit, sampai daun alang-alang yang menggulung tadi itu tidak menggulung kembali. Ya, kita tunggu 30 menit. Kita dapat lihat bahwa daun alang-alang yang menggulung tadi dia kembali segar, kembali ke bentuk semula, tidak menggulung. Padahal sebelum kita taruh ke wadah tadi, dia dalam keadaan menggulung. Namun setelah direndam dalam air selama kurang lebih 30 menit, dia kembali seperti semula. Seperti ini. Nah, untuk transportasi kita memiliki batang tanaman, yaitu tanaman bayam. Lalu larutan air yang sudah dicampurkan dengan pewarna. Caranya yaitu pertama, kita akan masukkan bayam ini ke dalam larutan pewarna. Nah, sudah dimasukkan, kita akan tunggu beberapa menit untuk melihat sejauh mana air pewarna ini mengalir di batang bayam ini. Nah, alangkah lebih baiknya kita taruh bayam yang direndam tadi itu di bawah cahaya, di dekat cahaya matahari. Lalu kita tunggu beberapa menit. 30 menit dibiarkan. Pada bagian batang bayam tersebut sudah tampak warna itu mengalir di batangnya seperti ini. Nah, ketika kita belah, begini penampakannya.